Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, kita berbahagia bisa berjumpa kembali insyaallah dalam kajian menjelang berbuka. Mudah-mudahan kajian kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam sekali lagi kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan lisan ini mudah untuk banyak-banyak sholawat, setidaknya 10 di pagi hari, 10 di sore hari, karena itu sunnahnya insyaallah. Terakhir kita membahas tentang kekeliruan di dalam membaca surat Al-Fatihah nggih. Tasih kelingan mboten? Nggih. Itu bukan untuk membuat kita tidak semangat nggih Bapak Ibu nggih. Itu untuk membuat kita semangat belajar. Kemarin saya ceramah seperti itu, ada sesepuan yang jadi ngedon katanya. Waduh Ustadz, setelah saya dengar ceramah Ustadz kok saya jadi down ya. Kenapa Pak? Saya merasa nggak bisa belajar. Sholat saya sah apa enggak gitu. Kalau sudah belajar, sudah mencoba belajar kok masih keliru, itu insya Allah dimaafkan. Yang nggak dimaafkan itu yang sama sekali nggak mau belajar. Aku wis ben koyo ngene apa none, ora tak setor kaya ora ustad. Nah itu yang keliru itu. Jadi sekali lagi, kekeliruan itu bisa diperbaiki Bapak Ibu sedaya. Ada yang menyampaikan ke saya gini, Ustadz, saya tuh giginya tuh gingsul, masuk ke dalam 2 gitu. Jadi susah kalau ngomong huruf-huruf tertentu. Ngomong susah. Nah, yang seperti itu dimaafkan insya Allah. Okay. Jadi bukan berarti kemudian langsung serta-merta mboten sah salatipun, ini mboten. Hanya saja butuh usaha memperbaiki bacaan. Okay. Maka di musola ini kalau bisa masing-masing jamaah itu ya minimal pernah setoran Al-Fatihah. Pernah setoran Al-Fatihah. Kepada siapa yang ditunjuk di sini yang kira-kira paling mampu? Jenengan ditahsih namanya. Ditahsih itu jenengan maos, kemudian didengarkan, kemudian oh ini sudah betul Bu, gitu misalnya seperti itu. Kalau sudah seperti itu insya Allah aman. Jadi kemarin saya singgung ulang ya tentang kesalahan Al-Fatihah secara umum. Pertama di ayat pertama ada yang membaca dari ha menjadi ha atau kho. Bismillahirrahmanirrahim menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Nanti yang keliru. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Pakai hak. Dan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, bukan alhamdu. Nggih. Kalau alhamdu segala puji, kalau alhamdu kematian, kehancuran milik Allah, kan mesti keliru. Alamin, bukan alamin. Kalau alamin alam semesta, kalau alamin pakai hamzah penyakit, maka berbeda sekali artinya. Nah yang seperti itu diingat-ingat insya Allah. Sekali lagi, bukan untuk membuat kita jadi down, bukan. Justru harus membuat jenengan jadi tambah semangat belajar. Maka sering saya katakan, orang itu rela mengeluarkan uang sangat banyak untuk pendidikan SD, SMP, SMA, kuliah, S2, S3, sampai mungkin 16 tahun lebih belajar. Uang yang keluar mungkin juga ratusan juta mungkin kalau sampai dokter zaman sekarang. Lebih mungkin Teknik kimia UGM aja sekarang sudah berapa mahal banget. Zaman saya kuliah SPP-nya cuma 250.000. Sekarang masuknya aja di atas 100 juta. Nah, itu orang rela tuh keluar semua itu. Demi untuk apa? Demi untuk mendapatkan ilmu dunia yang dipakainya paling cuma 70 tahun. Gini apa nggih? Niku lak jenengan jadi pejabat paling 70 tahun juga sudah berhenti. 60 tahun sudah pensiun, nggih. Tetapi untuk ilmu yang dunia akhirat kadang-kadang orang remeh kayak gitu. Bayar guru ngaji 50.000. Kadang-kadang saya mikir subhanallah. Saya ngajari anak-anak ngaji itu bayarannya nggak sedikit Bapak Ibu sedaya nggih. Untuk misalnya di
kiroati itu 1 bulan sekitar 150, ya kan. Belum sarprasnya kalau pertama sekitar 600.000 gitu kan. Nah ini kadang-kadang orang kalau untuk ngaji itu sedikit saja kayaknya berat, giliran untuk ilmu dunia, untuk les matematika, les IPA, les apa saja itu rela ratusan ribu. Nah ini kebalik nih menurut saya, gitu. Karena kalau kita Al-Fatihahnya keliru, ya itu resikonya bisa nggak sah sholatnya. Kalau nggak sah sholat, ya gimana? Kita pulang ke Allah, menghadap kepada Allah, ini sholat saya ya Allah. Kata Allah, habaan mansuro, seperti debu-debu berterbangan, nggak kepake. Kan eman-eman. Gini bang, gini. Maka kita nyekolahkan anak untuk ngaji itu yang tenanan, yang bener-bener gitu. Harus bener-bener betul gitu. Kita yang udah terlanjur tua, sudah dulu zaman dulu kita nggak ada pelajaran, ya belajar sekarang, supados sholat panjenengan yakin diterima. Itu penting terkait dengan sholat kita. Nah sekarang insya Allah kita melanjutkan tentang tafsir. Kemarin sudah Quran surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan surah Al-Ikhlas. Insya Allah kita melanjutkan ke tafsir surah Al-Lahab. Surah yang jenengan sering sebut surah Al-Lahab atau Al-Masad atau Tabbat. Ini surat nomor 111 sebelum Qul huwallahu ahad. Ada 5 ayat di dalam surat ini. Coba Pak Pri dibaca Pak Pri. Hafal Pak Pri? Hafal buatan Tabbat? Pakai Quran boleh? Pakai Quran boleh. Yang disuruh Pak Pri karena Pak Pri semangat belajar. Sesepuan tapi semangat belajar, Masya Allah. Belakang Pak, belakang. Nomor 3 terakhir, 4 terakhir. Ta'awud dulu. Tabat yada abi lahabin wa tabb ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal lahab wa mra'atuhu ammalatal hatab fi jidiha hablum min Masya Allah, barakallah, sadaqallahul azim. Ini Pak Pri itu karena udah belajar, jadi masih ada bekas-bekas belajarnya kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ bacanya yang pertama ada tasdid, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Di situ ada bak terakhir itu ada tasdid juga, jadi wa tabb. Bukan watab, beda nggih. Tabbat yada abi lahabin watab ma auna anhu maluhu wa ma kasab. Nah itu beda toh, kasab, karena di situ bukan tasdid. Nah ini jangan di rumah dipelajari, diwawas berulang-ulang tentang surah Al-Lahab ini. Insya Allah mudah, insya Allah nggak sulit. Nanti disetor ke Ustadz, di sini kan ada Ustadz Dayat yang biasa ngajar tahsin, insya Allah. Hafidhullah ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Al-Lahab Bapak Ibu artinya adalah api yang menyala-nyala atau yang menyala. Al-Lahab itu artinya menyala, bersinar, menyala, atau api yang menyala, itu Al-Lahab. Surah Al-Lahab niki termasuk surah Makkiyah, berarti turun sakderenge Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi surah Makkiyah itu surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Disebut juga surah Al-Masad. Ini termasuk surat yang diturunkan di awal-awal perjuangan Nabi Muhammad SAW berdakwah. Jadi ini sekaligus ini ada keagungan di sini,
Karena di dalam surah Al-Lahab ini membicarakan tentang seorang pamannya Nabi, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab. Bedanya antara Abu Jahal sama Abu Lahab. Kalau Abu Jahal itu sepupu jauhnya Nabi, kalau Abu Lahab itu pamannya Nabi. Jadi pamannya Nabi itu ada 3 warna, 3 macam. Yang pertama, pamannya Nabi yang masuk Islam, mendukung Islam sejak awal, dan sebagian di terakhir, yaitu adalah Hamzah radhiyallahu anhu dan Abbas radhiyallahu anhu. Niku yang pamannya Nabi yang masuk Islam, Hamzah itu awal, Abbas itu akhir, dua-duanya mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi enggak masuk Islam sampai mati, yaitu Abu Thalib. Ini yang Rasulullah sampai menangis, kasihan gitu. Karena orang yang sangat membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi sampai meninggal tuh enggak masuk Islam. Ketika meninggal didatangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan didatangi oleh Abu Lahab dan teman-temannya yang lain. Rasulullah menyampaikan, "Qul la ilaha illallah tuflihu." Kata Rasulullah, "Pamanku, katakan la ilaha illallah biar kamu beruntung." Kondo la ilaha illallah, jenengan nanti beruntung. Nah, Abu Lahab bilang, "Opo kowe ninggal ke agama bapakmu, mbahmu?" Gitu. Nah, Abu Thalib itu orang yang tidak enakan sama saudaranya. Takut kalau nanti masuk Islam, sedulur-sedulur niku mboten mendukung. Makanya dia akhirnya meninggal dalam kondisi belum masuk Islam. Dikabarkan kepada kita bahwa dialah orang yang mendapatkan siksa paling ringan di neraka, yaitu kakinya kena asapnya api neraka, ubun-ubunnya sudah meleleh, ngebul. Niku siksa paling ringan niku. Jadi kalian bayangke lah siksa sing apot pripun wis warna-warna medeni banget lah. Saya kadang-kadang heran kalau ada orang diceritakan neraka kok nggak takut, niku bingung. Padahal siksa paling ringan saja seperti itu. Nah, kemudian ada yang jahat banget, pamannya Nabi yang jahat banget, yaitu Abu Lahab itu. Abu Lahab, Bapak Ibu sedaya, itu dikenal sebagai orang yang gagah, ganteng. Lahab itu menyala karena wajahnya itu menyala, bagus perawakannya, gede, ganteng. Jadi jangan membayangkan Abu Lahab itu wongnya orang bagus ini. Itu paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini surat ini turun terkait dengan membicarakan tentang dia itu. Nah, dikatakan kenapa surat ini menjadi bukti keagungan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian perhatikan ini, perhatikan, buat saya hanya ajak berpikir gitu. Bayangkan, ini surat itu turun di awal-awal, isi awal-awal Islam loh niku. Nggih, tabbat yada abi lahab wa tab. Nggih. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Nikulah dikabarkan oleh Gusti Allah niku. Awal Islam loh niki, awal Islam. Coba kalau Quran tuh nggak bener. Abu Lahab pengen Quran ra bener lah, gampang banget toh. Kantun masuk Islam pun rampung niku. Berarti Al-Qur'an salah. Ngene apa nggih? Kan ditakdir niku bahwa Abu Lahab tuh pasti celaka, pasti masuk neraka jahanam. Di awal-awal loh niku. Awal-awal Islam. Setelah itu masih panjang perjalanan Islam. Kalau Abu Lahab masuk Islam berarti ini kira batal, gini apa nggih? Berarti Al-Quran keliru dong, gini apa nggih? Tapi karena Al-Quran itu pasti benar, nggak mungkin salah, nggak ada keraguan di dalamnya. Yo delalai Abu Lahab nganti mati niku nggih boten Islam. Padahal gampang banget itu kalau mau meremehkan atau meruntuhkan dakwah Islam bagi Abu Lahab gampang banget. Ayatnya cedon niku. Tabat siada abi lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan pasti binasa dia. Pasti binasa dia, berarti pasti masuk neraka. Padahal taksi urip niku. Kalau dia masuk Islam, ras itu celok kok niku. Gini apa nggih? Kenyataannya nganti mati suwi banget niku wektune niku. Kesempatan untuk meruntuhkan Islam niku gampang banget. Delalai yo tetap dia jahat sampai mati. Ini cukup, ayat 1 aja sudah cukup bahwa Masya Allah Al-Quran itu pasti benar, nggak mungkin keliru. Masya Allah. Coba, luar biasa buatan itu. Mari katakan alif lam mim, dzalikal kitab
inilah kitab la raiba fihi, enggak ada keraguan di dalamnya, nggih, hudalil muttaqin, petunjuk kagem tiyang ingkang bertakwa. Maka ini betul, bayangin Bapak Ibu sedaya. Coba sekarang misalnya Pak Pri, ada ayat turun untuk Pak Pri. Pak Pri jenengan mesti masuk neraka, misalnya begitu. Nah Pak Pri kantun masuk Islam, bertobat, berarti ayatnya batal dong kalau kayak gitu. Gini apa nggih? Diberi kesempatan lama itu sama Allah, hidup sampai beberapa peperangan, tetap mawon tetap betul lebih Islam itu. Nah nek DE pinter, udah berarti itu Al-Qur'an ini salah. Nyatanya aku lebih Islam itu. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Bayangkan Bapak Ibu sedaya, menunjukkan bahwa inilah hudalil muttaqin. Al-Qur'an itu enggak mungkin keliru. Wong sing wis cetha-cetha iso meruntuhkan saja enggak bisa, itu gimana? Ini saya jadi Abu Lahab yang mendingan saya masuk Islam, Pak. Al-Qur'an salah nyatanya ini. Nyatanya Qur'an celoko itu. Gitu kan? Gini apa nggih? Sangat dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Sangat dipahami nggih? Nggih. Jadi penentangan Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Jenengan kebayang mboten? Jenengan ceramah, dakwah, nek sing nentang wong adoh mbok menawa jenengan ya wis patut wong adoh. Lah niki sing nentang adike bapake jenengan niku pripun? Jenengan dakwah, alah lah mbak, rasa dakwah iki sapa? Adike bapake jenengan sing kaya ngono, pripun rasane? Abot mboten niku? Abot nggih. Abot nek nantang wong liya ora pati ya. Anake dhewe nantang misalnya, Pak dakwah apa? Keliru sampean, Pak. Aduh. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Jenengan cita kebaikan anake jenengan nentang pripun rasane yo? Nah ini pamannya sendiri, subhanallah. Makanya sampai Allah sendiri yang menurunkan ayatnya, tabbat yada abi lahabi wa tab. 2 kali disebut nih. Celakalah, tabat yada itu tangan, celakalah kedua tangan Abu Lahab, nih. Kemudian watab, celaka dia pasti, disebutkan 2 kali, menunjukkan bahwa memang ini orang celaka banget gitu. Dia punya kesempatan nggak celaka tapi kok bodomen gitu, tetap saja nggak masuk Islam, subhanallah. Nah Bapak Ibu sedaya, lambat-lambat kita pelajari nih. Di antara penyebab turunnya gimana kok Nabi SAW dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang jujur. Sampai-sampai orang-orang di Mekah niku nek badhe tindakan titip barang niku kalau Nabi Muhammad SAW mau bepergian misalnya ke Yaman dagang 3 bulan, maka barang-barang penting dititipkan ke Nabi Muhammad SAW. Saking Al-Amin, saking terkenal jujur Rasulullah niku. Bahkan ketika beliau sudah mengumumkan jadi Nabi saja, itu masih nitipin tuh orang-orang Quraisy. Saking terpercayanya. Tetapi begitu Rasulullah mengumumkan bahwa beliau adalah seorang nabi, orang pada berbalik menentang Nabi Muhammad SAW. Intinya iri dengki. Sebenarnya ini masalahnya masalah iri dengki, bukan masalah nggak nerima kebenaran. Abu Lahab itu tahu kalau Rasulullah itu benar jane. Ini karena iri dengki. Abu Lahab itu sebenarnya masih pamannya. Tapi sekali lagi hidayah tidak sampai kepada Abu Lahab. Laknatullah alaih. Rasulullah itu termasuk orang yang dikenal Al-Amin, jujur dan bijaksana di dalam menyikapi semua soal. Suatu ketika orang-orang Quraisy itu punya masalah, yaitu ketika hendak meletakkan Hajar Aswad, batu yang sekarang kita lihat di Baitullah itu, dulu kan pernah rusak, Baitullah pernah dibangun, ketika mau meletakkan Hajar Aswad itu bertengkar mereka, harus kabilahku yang meletakkan, jangan dia. Sampai akhirnya berperang 4-5 hari itu bertengkar, sampai mencelupkan tangannya ke dalam darah, bahwa kami pokoknya yang pegang, kalau enggak nanti kita perang aja, siapa yang menang nanti yang meletakkan. Kemudian setelah beberapa hari, salah seorang mengatakan, kita lihat saja seorang hakim, perjanjiannya pokoknya sopo-sopo sing liwat pertama ke pintunya Baitullah, maka dia yang akan mengadili. Ternyata yang lewat Rasulullah. Telah datang Al-Amin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya disuruh untuk menengahi. Rasulullah yang disuruh untuk meletakkan Hajar Aswad itu.
Karena sudah disetujui. Nah, Rasulullah bijaksana, ambil baju, kemudian Hajar al-Aswad ditaruh di tengah, semuanya suruh pegang. Jadi rumongso kabeh berperan maksudnya. Paham nggih? Nggih. Jadi akhirnya merasa, "Lah saya juga ikut naro." Semuanya ikut naro. Ini dengan cara megang sebelah sini, megang sebelah sini, megang sebelah sini, megang sebelah sini, nganggo kain. Ini baju waktu itu. Diangkat bareng-bareng, Rasulullah yang meletakkan. Jadi akhirnya akur. Demikian Rasulullah menghadapi masyarakat yang sedemikian. Pun begitu Rasulullah terusin. Pun begitu, sudah sebijaksana seperti itu saja, Rasulullah tetap terusir sampai harus ke Madinah dulu. Jangan mungkin belum merasakan yang namanya dunia dakwah itu kayak mana. Saya yang sudah malang melintang di dunia dakwah itu merasakan banget itu. Tidak disukai oleh lingkungan sendiri kadang-kadang. Ada orang yang subhanallah. Kalau diceritakan itu panjang banget lah. Ya, tapi belum ada apa-apanya dibanding Nabi Muhammad SAW. Tapi ya saya juga nyicipi. Gitu. Nyicipi susahnya dakwah itu kayak mana gitu. Ya contohnya tadi menyampaikan tentang Al-Fatihah, bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak maos Al-Fatihah. Iso keliru tompo Bapak Ibu sedaya. Wegah Urwa Ustaz Wahid iki malah dadi angel agama. Pripun niku? Kok dadi angel men agamane dadine kaya ngono kuwi. Padahal maksud saya supaya belajar. Ning belum tentu ketompo apik Bapak Ibu sedaya. Nggih. Belum tentu ketompo baik. Saya pernah ngalami seperti itu nggih. Jadi ceramah Al-Fatihah di masjid besar, salah satu masjid Ar-Rayyan itu, Masya Allah sambutannya luar biasa. Sampai mengatakan, "Ustadz, itu sudah dibukukan belum? Kalau dibukukan kita dibagi dong bukunya." Itu yang positif. Yang negatif, ya itu tadi. Ustadz Wahid kita diapot. Aku sholat jadi ora sah kepiye iki. Pripun niku. Terus tokohnya juga mengiyakan, "Ya rasa ruang kae wae, kaki rasa diundang rene." Kayak mung berarti ngeribut ya. Ngalami saya begitu itu, Bu. Jadi kita berdoa kepada Allah. Demikian Rasulullah. Terkenal Al-Amin, bayangin, jujur, semua orang mengakui. Tapi begitu dakwah, subhanallah, penentangannya sampai terusir di tempatnya sendiri. Gimana nggak terusir Rasulullah di sholat dikasih tai onta di punggungnya, Fatimah sampai menangis, sedemikian kejamnya engkau kepada ayahku. Kalau zaman sekarang jenengan ngasih pengeling-eling ke orang kok rati nompo apik nggih. Rasulullah pun mengalami Bapak Ibu sedaya nggih. Jadi sampun dados cilikan. Ya namanya manusia kadang-kadang sempit hati. Saya juga ngalami Pak Bungi. Kadang-kadang sempit, hati kadang-kadang lemah, kadang-kadang sampai wis lah Bun sama istri. Aku tak ora ceramah daerah kene ya aku ora kuat. Kadang-kadang begitu saya pun sama. Akhirnya istri menyemangati, ya nggak kayak gitu ya, yang namanya dakwah ya kadang-kadang begitu, nggak apa-apa, kita terus aja gitu. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah, nggak bersetuju, malam-malam jam 11 malam ketok-ketok rumah. Jenengan loro ati po, aku kondok koyo ngono ya, tiba-tiba kayak gitu pripun niku. Saya berulang kali kayak gitu itu, okay. Berulang kali mengalami kayak gitu, tekanan-tekanan kayak gitu itu sering. Saya dikira sakit hati, padahal nggak sakit hati. Mana ada penceramah sakit hati, kan nggak sakit hati. Orang semakin luas ilmunya tuh nggak gampang sakit hati sebenarnya. Cuma kadang-kadang orang menilai begitu. Demikian yang dialami oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara asal kaum muslim itu musyrikin mengakui sifat Nabi yang baik. Tetapi karena penentangan tidak mau menerima dakwah Nabi, maka kemudian dibuat makar-makar. Sampai Abu Jahal itu berencana untuk membunuh Nabi Muhammad, mendatangkan sekian banyak orang untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sepupu jauhnya Nabi Muhammad. Yang ini pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab. Jadi diterangkan di ayat pertama, tabbat yada abi lahabi wa tab. Itu kisah tentang akan binasa kedua tangan Abu Lahab, dan pasti dia binasa karena saking jahatnya. Suatu ketika Rasulullah mengumpulkan orang-orang, seluruh kabilah dikumpulkan di sebuah gunung. Dia katakan, kalau aku kabarkan kepada kalian di belakang ada pasukan kuda yang hendak menyerang jenengan, kalian apakah jenengan percaya? Percaya ya Muhammad, percaya. Kalau aku kabarkan kepada kalian tentang neraka, sesuatu yang pedih yang kalian akan hadapi di akhirat, apa kalian percaya? Kemudian Abu Lahab mengatakan, taban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad, taban laka ya Muhammad. Makanya di antara tafsir tabat yada, kenapa yang katakan binasa kedua tangan Abu Lahab, karena dia gini-gini.
celaka itu, tabat laka gitu, celaka kowe Muhammad gitu. Tangannya maju-maju begini. Maka disebut di sini celakalah kedua tangan Abu Lahab. Dan pasti celaka dia karena dia nunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejem banget, hanya untuk seperti ini kau kumpulkan kami. Taban laka ya Muhammad, celaka kau ya Muhammad gitu. Itu pahamannya itu, subhanallah. Kemudian Rasulullah habis itu pergi ke pasar-pasar, lorong-lorong pasar. Qul la ilaha illallah tuflihu, tiang-tiang sami merebut Islam mengucapkan la ilaha illallah tuflihu, panjenengan beruntung. Di belakangnya Abu Lahab, ojo percaya, kayak pendusta. Di belakangnya sampai dilempari batu, kakinya berdarah-darah Rasulullah oleh pamannya sendiri. Makanya subhanallah, kejamnya yang namanya Abu Lahab itu. Tidak ada orang Quraisy yang dipastikan masuk neraka langsung oleh Allah kecuali Abu Lahab ini. Sampai turun ayat. Yang lain nggak ada keterangan kayak gitu. Nggak ada surat turun khusus untuk orang itu hanya Abu Lahab itu. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Subhanallah. Kita jangan meniru sifat seperti itu. Adzan nggih pun. Masya Allah. Ya, ayat 1 alhamdulillah. Nanti sambung besok. Insya Allah saya minggu ini berturut-turut Senin, Selasa, Rabu insya Allah. Nanti malam juga saya di sini insya Allah. Demikian yang disampaikan sore hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.